Saya tantang, bukan cuma Esra. Esra itu bukan karena saya, Pak. Dulu kalau waktu saya masih pendeta, jauh. Begitu. Makanya jangan pernah akui Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Kita orang Islam dari Mekah, Madinah sampai ke ujung-ujung dunia, masuk ke rumah orang Islam, nggak ada foto Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tak punya foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tak ada tukang foto, bagaimana mungkin ada Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Boleh dari mana jadi Tuhan ini? Nah iya, tadi kan saya sudah bilang, Saiful identik dengan Indo. Nah sekarang gambar yang di poster itu siapa? Antum mau tahu? Yang bermain pada film The Passion of the Christ, yang dirilis di Yerusalem, kemudian ditolak oleh rabi-rabi Yahudi Ortodoks. Siapa dia? Mel Gibson, William Steve, yang bermain pada film The Passion of the Christ. Tidak identik dengan orang Timur Tengah, lebih identik dengan orang Belanda, American, orang Amerika, orang Belanda, artis Yugoslavia, artis Selandia Baru, New Zealand, artis Prancis, yang digambar-gambarkan. Kalau di Eropa, kalau di Afrika, Tuhannya seperti orang Jawa. Namanya Suyono, begitu. Jadi menipu, mengkamuflase sebuah kasta, mengkamuflase sebuah kasta, ditipu di masyarakat ini. Untuk menutupi kebohongan kitabnya, dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib. Padahal eksekusi salib itu bukan Tuhan disalib. Mustahil Tuhan disalib. Yang tersalib itu adalah Barsabas. Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah digunakan oleh Romawi dari tahun 65 sebelum Masehi. Penjahat-penjahat kelas kakap disalib di atas sampai runtuh dagingnya, tulang-tulangnya retak, tumbang di situ. Tapi tidak ada Al-Masih disalib di situ. Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi. Apalagi dikisahkan dalam New Testament itu, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Kalau bebas saya mau tanya, nih orang mati yang bangkit apa pulang kampung atau bobok lagi? Hei, setiap peristiwa besar pasti ada monumen peringatan. Pasti di mana-mana ada peristiwa besar. Saya lewat di kota Solo ini tadi mau cari laundry, masuk ke kota Solo sana, ada gambar Soekarno duduk membaca. Taman Manahan atau apa itu? Iya, saya bilang istri saya, yuk kita mampir sebentar situ, duduk kita. Jangan Pak, kamu itu banyak orang kenal, apalagi dulu kau hantam mantan Megawati. Iya juga ya. Ada Soekarno duduk, berarti ada filosofis yang tergambar dalam kisah storynya. Mungkin di situ dia pernah membaca. Atau mungkin Soekarno identik dengan buku, memberikan ironis kepada penduduk kota Karanganyar, Solo, Manahan, di sini, supaya pintar membaca, harus rajin membaca, jangan pemalas. Mengingatkan manusia supaya rajin membaca. Bisa jadi begitu. Nah, kalau kematian Yesus betul, di mana salibnya? Orang Yahudi agamanya sekarang bukan Kristen, agama mereka adalah Yudaisme, kitabnya Talmud. Isinya Torah, Nebi'im, Ketubim, Tenak. Bible Kristen itu, New Testament, Old Testament itu 66 kitab, 39 diadopsi dari kitab Bani Israel, 27 kitab itu adalah dongeng dan tahyul. Diambil syarat dengan muatan surat tangan Paulus. Jadi itu bukan firman dari Allah, itu konsep yang dibangun dari otak ke otak. Makanya judul kitabnya nama-nama orang. Siapa yang dapat temuan bikin kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Rum, Filipus, Timotius, itu semua murid-murid Paulus. Lukas, makanya itu Lukas 5 ayat 3, Bisul 7 ayat 8. Bingung saya. Markus bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke kiri. Saya sudah tahu nih bohong-bohongin dari dulu, tapi masuk Islam itu saya berpikir, kalau masuk Islam pasti hilang gaji besar ini. Tapi alhamdulillah begitu masuk Islam nggak berpengaruh sampai ke situ. Bohong itu kalau ada mualaf ke masjid, mualaf tolong bantu. Itu bukan mualaf, kualat. Yang suka ke masjid minta-minta. Jadi yang dia kisahkan pengeluhan, siksaan. Orang Islam itu tak boleh sedih. Selalu gembira, selalu kuat. Dan tidak pernah mengadu kecuali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu ya. Nanti kita ketemu di tempat lain lagi. Insya Allah besok saya akan pulang. Saya usai acara di mana itu, Pak Agus? Itu festival apa itu? Muslim Fest, Muslim Festival. Jadi itu ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang akan tampil. Saya ini yang dari kafir. Ya, saya bukan ustadz sebenarnya. Lain kali kalau mau panggil saya persilakan berdakwah. Jangan panggil ustadz, panggillah al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Tapi ada muhtadin di Jakarta Utara, pencuri handphone. Pencuri handphone. Kita pakai nama Muhammad, sedikit-sedikit masuk penjara. Jaga akhlak, sekali lagi persatuan, tetapi akhlak juga tetap dijaga. Hati-hati. Bersatulah kita, kuatkan saudara-saudara kita Muslim, bersatu dari perbedaan mazhab, NU, Muhammadiyah, Banser, Ansor, FPI, mari kita bersatu. Kemarin FPI dan Ansor saya persatukan di Pontianak sana. FPI dengan Ansor, Banser bersatu semua. Tinggal di Jawa lagi saya mau bikin bersatu. Saya pernah ceramah di Solo sini, di Gunung Lawu sana. Pas saya ceramah, di bawah juga ada Banser dengan kiai siapa itu yang rambut besar. Turun saya begini, dia kasih Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan bakar bendera ya. Siap. Dia nyaut juga siap, tidak. Maksudnya jangan bakar bendera tauhid. Lantang juga dia, siap. Dia tidak lempar saya dengan batu. Pengawal saya sudah duluan ke depan. Karena di mobil ini kan saya dari 13 tahun berdakwah cuma bertiga. Bodyguard itu anak saya. Badannya besar sekali bodyguard saya itu, namanya Muhammad Ibnu. Saya ada bodyguard di mobil itu. Tingginya 193 cm. Badannya kekar, namanya Muhammad Ibnu Syawal. He was born 17 Juli tahun 2017. Dia baru lahir tahun 2017. Panitia masjid bilang, siapa pendampingmu Ustaz? Mana pengawal? Saya bilang ada bodyguard lagi tidur di mobil. Masa Ustaz ke masjid bodyguardnya tidur? Iya, pemalas betul dia. Dia intip, sudah, kesebangun. Nggak ada Ustaz, cuma ada anak kecil. Dia itulah bodyguard saya. Namanya Muhammad Ibnu Syawal. Masih mimik dia, masih netek. Ikut dari kandungan sampai umur 2 tahun ikut berdakwah. Alhamdulillah tak pernah sakit. Atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa besok siang. Saya pamit sudahkan ceramah ini bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang berminat untuk memiliki buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan. Ini ajalah dulu dibantah oleh pendeta-pendeta itu. Tolong. Kebenaran Kristen menurut mantan kiai, kan begitu. Tidak ada Ustadz Kiai pernah murtad itu, nggak ada, bohong kosong itu. Ya, kita jumpa besok hari jam 10 pagi di Muslim Festival. Saya akan ceramah dan langsung menuju pulang ke Jakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apa itu? Kalau tanya jawab tuh buku tidak laku nanti. Oh bisa. Coba berapa orang mau bertanya? Oh iya boleh. 3 ya batasi ya. 3 ya. 3 yang mau bertanya. Tafadhol Mas Quran. Bismillah ada 3 ayat. Ya. Ini di depan dulu. Ya. Depan dulu. Ya langsung Pak, langsung. Ya. Satu-satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan dalam At-Taubah 31 kan disebutkan bahwa orang Nasrani itu menyembah para rahibanya, antaranya juga menyembah Nabi Isa. Ya, itu mohon dijelaskan prosesnya seperti itu, kenapa dan contoh-contohnya. Terus yang kedua, ada rencana debat antara Dr. Yahya Koloni dengan Pendeta Esa Solus. Oh saya takut kalau itu, tidak berani saya. Itu kapan dan di mana? Terus kemudian nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak, yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa konteks fakta yang membuat orang Kristen menyembah dia menyembah untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus. Itu tuh. Karena darah Yesus tadi itu saya bilang dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu, kitabnya palsu, maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa di salib, lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi
Penyaliban itu nggak pernah terjadi. Di Israel pun tidak ada itu, bohong. Karena kalau betul, berarti orang Israel agamanya Kristen. Itu sudah ya, saya kira. Jadi dalam ucapan, tutur kata, terkait dengan si kafir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya, karena Esra berkoar-koar di medsos, akhirnya batal. Nah, adapun yang beredar di luar-luar itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri, seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV One. Ini kafir ini, tahun 2007, ini Esra ini, begini. Gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu ketuanya itu Profesor Doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia bicara akan ada debat, Yahya Waloni ini begini, nah itu perlu dipertimbangkan oleh jemaah. Tapi ini kan belum tahu ini Esra ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato nggak ada jemaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi telekomunikasi, handphone ini, itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan TV swasta pun milik orang-orang kafir. Jadi sengaja dia lempar ke publik itu, sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah tanya saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya Bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, tidak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid, viralkan. Bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal. Karena mulutnya berkoar-koar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Beragama itu. Nah, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini, tidak peduli saya. BKUG itu kan Badan Kemunafikan Umat Beragama. Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu kira-kira? Lebih baik orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia, walaupun kafir tapi jujur. Yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir, itu kafir, lebih kafir daripada kafir. Boleh kira-kira? Jadi mengenai debat itu, tanya aja sama Esra langsung, di mana Esra? Saya mau urus jadwal begini padat, belum lagi November, Maulud Nabi di mana-mana saya ceramah. Nggak ada urusan saya dengan itu. Dan saya menantang satu kali 24 jam. Bukan main-main saya bikin video itu satu Indonesia. Ini saya ceramah begini, ini kan sebentar di YouTube. Satu Indonesia tonton, Bapak mau tanya saya. Kalau betul jadi debat itu, TV One sudah ada iklan. Nah, begitu lagunya. Jeng. Ustadz Yahya Waloni, jeng. Baru muncul tuh monyet kafir itu. Bapak kalau Esra saya sudah tampelin ini. Jadi kira-kira begini Pak, tanyakan ke Karni Ilyas. Karni Ilyas satu kompleks dengan saya di Cibubur di kota wisata. Lari pagi dia yang usul saya ceramah di TV One. Banyak televisi mau undang saya tolak. Lumayan dokter, biar kamu begini ceramah 1-2. Katanya supaya jadi kaya begitu ya. Saya tolak, sedangkan orang mau atur dakwah saya di Jakarta event organizer, saya usir dari rumah. Saya ini ustadz liar. Saya tidak suka dikawal dan saya juga tidak suka rame-rame. Karena kalau rame-rame kita mudah diadu domba oleh kafir. Saya tidak pernah gabung di NU Muhammadiyah, nggak mau saya. Tapi saya senang kalau umat Islam ini bersatu. Allahu Akbar. Saya yang persatukan Basir dengan FPI di Sumatera Riau itu. Karena saya ceramah, saya bilang jangan kalian saling berkelahi, sayang menyayangi. Justru kelemahan kita di situ. Jadi mengenai saya debat dengan si kafir itu, tanyakan langsung ke TV One proseduralnya. Betul nggak nih Yahya Waloni jadi dengan si kafir ini debat di TV One? Karena saya menantangnya di Istora. Saya nantang seluruh Indonesia kok, bukan cuma dia. Masuk dia, jangan sampai lepas, saya bilang begitu. Ada viral nggak itu? Video saya itu yang menantang itu. Ada viral nggak itu? Nah itu kan saya tantang, bukan cuma Esra. Itu Esra itu bukan kalah saya Pak. Dulu kalau waktu saya masih pendeta, jauh. Dia nggak usah lawan saya lah. Satu malam saya didik santri SMP atau SMA saya didik, lawan Esra besok kalah Esra. Bapak mau tahu nggak di kepala saya ini? Ada 13.600, cuma 13.677 pertanyaan.
Saya nulis buku ini Pak, setebal 400 halaman begini sudah ada 19 judul buku. Cuma karena saya tidak ada donatur dalam Islam untuk mencetak. Dan saya tidak mau mengeluh. Saya satu-satunya pendakwa yang tidak pernah mengeluh kepada pengusaha Muslim. Boleh tanya kalau ada. Saya berjalan dengan iman. Tidak pernah saya ada donatur. Kemana-mana pun kami datang dengan biaya sendiri. Kalau ada diberi, saya alhamdulillah kami terima. Tapi mengeluh, Islam tidak mengajarkan tangan di bawah. Islam mengajarkan tangan di atas. Makanya saya bilang, kalau ada mualaf yang minta-minta di masjid, bukan mualaf, kuwalat. Nah makanya saya bawa buku itu, karena saya sudah, mobil saya ini dari Jakarta, saya sudah coba pakai air wudhu di masjid. Saya pakai air wudhu, saya taruh di mesinnya. Tidak hidup tuh mobil, saya starter. Oh rupa-rupanya dia pakai Pertalite. Nah, karena dia pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, saya mesti bawa buku ini supaya bisa beli Pertalite. Gitu. Kalau minta-minta itu bukan watak orang Islam. Makanya kalau goblok, otak tumpul, perut apa itu hidup miskin, jangan masuk Islam. Karena Islam bukan agama pelarian. Islam itu tidak membutuhkan kuantitas. Yang Islam membutuhkan kafir-kafir itu adalah kualitas. Dari Corbusier aja masuk Islam. Karena penuntunnya berpakaian sembarangan, Dedi juga begitu masuk masjid, nggak pakai kopiah. Kadang-kadang pakai kaos kasih tunjuk otot. Kasih tunjuk otot ada yang lebih berotot dari ente. Jadi siapa itu? Malaikat maut. Sekali dia cubit kamu, terlipat kau di sajadah situ. Ya iyalah. Antum mau tanya apa deh? Sudah jelas kira-kira Pak? Tanya ke Karni Ilyas. Ya. Pakai mic supaya lain dengar. Ustaz Dr. Muhammad Yahya Al-Wali, semoga Allah senantiasa bersama Ustaz. Amin. Ustaz, saya bingung Ustaz. Rumah saya 5 kilo arah utara dari sini. Apa itu? Di mana? Di mana, Dek? Kelodran. Masih Solo. Perbatasan sama Boyolali. Boyolali. Ya. Semakin kencangnya sampai dan detik ini di masjid kami ada sekelompok yang mengatasnamakan merah putih Ustaz. Jadi Islam, beliau juga Islam dan begitu menunjukkan sikap nusantaranya. Dari kami, saya sendiri yang baru belajar sunnah Ustaz, mohon maaf, kami ya tidak mau kelihatan di masjid kami begitu terkotak-kotak semenjak kehadiran beliau. Bagus. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Sabar. Innallaha. Kalau itu yang saya sampaikan tadi, dia mengaku paling NKRI, dia mengaku paling Pancasila, dia mengaku paling NKRI, tapi dia sebenarnya anti Pancasila. Dia sama berserati. Berserati itu apa? Sabar. Karena ini saudara yang kita hadapi. Sabar. Yang penting dia masih sholat di situ, sudahlah. Itu kebanyakan orang bodoh. Adik bersyukur. Kalau dia begitu, berarti dia masih gampang diputar otaknya oleh para politikus. Kacau di Ambon, kacau di Poso, bukan perang agama. Tidak ada perang agama di Indonesia. Tapi Islam dan Kristen sering dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Yang bahaya itu kan bukan sekarang, yang dulu kemarin waktu Pilpres. Berdarah-darah kita. Bayangkan bulan Ramadan dihiasi dengan macam-macam dosa. Saling bunuh, saling lempar, saling fitnah waktu Pilpres kemarin. Jadi orang-orang itu sebenarnya orang-orang bodoh yang ditipu otaknya oleh para politikus busuk yang beragama kafir. Lupa. Mana alasannya Ustaz? Waktu sidang Prabowo di MK, ada satu pengakuan dari seorang, siapa ini yang lidahnya agak telur begitu, apa namanya? Peluh. Dia mengatakan, bilang mereka anti Pancasila, bilang mereka tidak NKRI. Statement itu keluar siapa? Hasto Kristianto, kafir. Itu yang ajarkan. Jadi umat Islam ini sebenarnya potensial sekali untuk mereka ajak untuk supaya membenci sesama Muslim. Nah, adik mau hadapi bagaimana mereka? Sementara konsep yang melekat di kepala mereka ini konsep politik. Caranya satu-satunya ialah, kalaupun ada saya kesempatan, boleh saya ceramah di situ. Ya, dan banyak sudah tempat-tempat begitu akhirnya sadar. Undang ustadz-ustadz yang bijak, yang netral, yang tidak memihak kepada cebong dan kampret dulu. Tapi ustadz sekarang ini nyalinya payah juga saya lihat. Iya, imanuhum fi amplopihim dia. Bukan cuma amplop juga, memang penakut. Memang dasar kalau sudah diancam sekali. Saya sudah 13 kali dilapor, pernah muncul di televisi. Dan saya langsung datang ke Mabes Polri di sana. Sudah dilapor saya jenderal. Terlalu over kooperatif ini Ustadz. Enggak, saya bilang sudah lelah juga kesana kemari berdakwah. Saya pingin sekali masuk penjara ini. Iya, begitu ya. Karena memang mesti begitu. Mesti pakai watak Umar yang betul-betul Umar, bukan buat-buat Umar. Saya juga kadang-kadang di jalan itu
Baju kotor, ini saja baru bersih, baru dicuci tadi, keliling cari laundry. Kadang-kala kalau berdakwah di pedalaman, mampir di kali, cuci di kali, cari musola. Pernah diusir kami. Marah-marah tuh yang apa itu marbot, banting ember. Air sudah susah. Nah, cuci baju saya karena baju memang kering, acaranya nanti Isya, tapi mampir jaraknya 120 lebih kilometer. Saya cuci baju di situ, dipikir jamaah tablik saya. Parkir mobil di situ, istri anak tidur di tempat akhwat itu, cuci baju. Begitu dilihat saya bilang, berapa banyak air dibayar tiap bulan? Pak Ustadz ya, Masya Allah. Rezeki apa yang datang sama saya? Rezeki apa kebanting-banting itu ember tadi? Bukan Ustadz, saya kira Ustadz Huruz. Huruz itu kan jemaah tablik. Yang kadang-kala datang satu kompi. Habis itu air mau bayar. Masya Allah, saya sampai sabarlah Pak Imam, saya bayar 2 kali lipat. Berapa tiap bulan air dibayar? Enggak apa Ustadz, mampu kuat-kuat jemaah di sini. Pergi dia ke tempat, tidak tahu kemana, datang pedagang baju. Sudah terkumpul orang di situ, jadilah ceramah di situ. Tambah hari, tambah jadwal. Nah itulah manajemen saya, ketemu langsung ceramah. Kalau yang lain mesti antri dulu kawan. Antri dulu, hitung dulu berapa, iya kan? Perhitungannya berapa, budgetnya segala macam. Satu kali ceramah huha-huha, puluhan juta. Aduh, saya tadi baru lihat, Masya Allah ekonomi orang yang di kota agak makmur. Sayang saya jalan ke sana keliling, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahanlah Solo ini nanti dirubah oleh Allah. Yang penting kita perasaannya tetap cinta kepada Pak Soeharto, Haji Muhammad Soeharto. Jangan percaya orang bilang dia itu bukan Islam segala macam. Orang-orang PKI itu yang anti sama Soeharto. Kita baru nanti begini baru ingat sama Pak Harto. Ayah saya tentara. Pernah satu waktu di dalam mobil taksi, orang jelek-jelekan Soeharto, sopir taksi. Dia langsung ke sebenarnya dia tampilin itu sopir taksi. Dia bilang kau tidak tahu kita ini hidup karena beliau. Padahal memang pendukungnya. Ayah saya tentara angkatan darat. Jangan coba-coba jelekan Pak Harto di depan. Dia mau meninggal dunia, dia bilang jangan jelek-jelekan itu. Apalagi kau sudah Islam. Alhamdulillah. Macan Asia. Tapi begitu mahasiswa duduk di tempatnya, beliau karena negarawan mengalah. Padahal di belakang beliau hijau. Tumbang juga macan Asia. Karena betul-betul negarawan. Nah ini. Yang mudah-mudahan lah Pak Jokowi, legowo, kalau masih demo, sudah kasih aja lah. Kasih Prabowo yang pimpin. Bastotan, kuat Prabowo, kan? Begitu. Jangan kasih Pak Maruf Amin. baru satu ronde rubuh, baru satu ronde robo nanti. Ya, Insya Allah kalau Pak Jokowi tidak, berarti Pak Maruf. Pak Maruf bagus juga, kembali lagi jadi kiai. Yang kami tidak suka, beliau jadi wakil, itu. Kalau mau langsung jadi presiden, kami bangga. Ya, tapi bagaimana umur sudah begini, nanti naik pesawat. Siapa yang mau pegang di sarung? Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah. Kalau beliau jadi presiden ditakdirkan Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena ulama. Berarti kembali lagi. Tapi kalau wakil tetap politikus. Ya, kalau dia jadi presiden, Pak Maruf berarti adalah ulama. Saya kira itu nggak usah tanya-tanya banyak lagi. Satu lagi, apa lagi? Nama saya Ahmad, mahasiswa UMS. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu dalam keyakinan Kristen berasal dari, kalau nggak salah, teologi Yunani. Ya. Teologi sifat manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita umat Muslim mempelajari filsafat, dan apakah itu dianggap menyerupai kaum Kristen atau? Oh no. Yang dilarang dalam Islam itu, filsafat itu adalah induk dari segala macam pengetahuan ilmu. Seorang filsuf itu, semua muatan filsafat dalam segala macam kompetensi ilmu pasti ada filsafat, apalagi hukum. Nah, yang tidak filsafat itu kecuali fakultas ekonomi karena perhitungan. Filsafat itu realitas perhitungan. Orang yang jago berhitung dia adalah filsuf. Adik kalau belajar filsafat itu pekerjaan membuang waktu. Semua dalam masjid ini kalau saya tanya, Robert Darwin mengatakan manusia dari monyet, pasti nggak setuju. Nggak setuju? Pasti nggak setuju. Tapi saya setuju. Nah, itulah beda. Karena saya belajar filsafat. Kenapa? Kepastian setuju itu karena perhitungan yang tepat. Siapa tahu waktu saya bertamu di rumah Darwin, ada foto memang omanya monyet. Jadi induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah yang tidak boleh dalam Islam, filsafat ketuhanan. Karena dia tidak bisa dihitung, dia bukan zat, dia bukan natural, dia bukan materi. Yang dihitung berdasarkan susunan elemen materi. Begitu ya. Jadi dia tidak bisa dihitung. Makanya sudah ditekankan di garis pembatas itu sudah jelas dalam Islam. La ilaha illallah.
Sebenarnya konsep teori ketuhanan Yesus itu lebih berpeluang dalam Al-Quran. Dikatakan begini dalam Al-Quran, Isa itu orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wah, ini kalau difilsafatkan bisa jadi Tuhan. Tapi tidak pernah ada peluang satupun dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah dengan cara spektakuler. Karena dari 3.500 tahun kemarin sini tidak ada nabi di tengah Bani Israel. Mujizat yang paling besar bagi Bani Israel dan yang paling besar dan paling terakhir adalah menghadirkan manusia tanpa konotasi seks, artinya tanpa hubungan biologis. Karena Allah masih sayang kepada Bani biadab ini supaya kembali ke jalan Allah. Tapi belum sekarang, nanti ke depan. Makanya Isa bertugas dua dalam Injilnya, meluruskan jalan hidup Bani Israel, dan yang kedua mengatakan mim badismuhu Ahmad, akan datang seorang yang bernama Ahmad. Gagal sampai sekarang. Bangsa biadab itu tidak beragama Islam, hanya sebagian kecil yang orang-orang ahli saja, bagian fisikawan, matematikawan, dan kemudian para artis yang kemudian masuk Islam mendapat hidayah. Kebanyakan Yahudi itu. Karena Yahudi dan Islam ini hampir sama sih, dia juga tidak memakan makanan haram. Dan umur 8 tahun dilahirkan disunat. Sampai hari ini orang Yahudi. Makanya Maryam waktu mau dirajam dengan batu, lari bersembunyi di pohon-pohon korma. Ketakutan Maryam. Tapi Jibril datang, Rohul Kudus datang, pulang Maryam. Bahwa kandunganmu itu karena kurnia dari Allah. Pulang Maryam, karena di Israel sampai hari ini kan ada hukum rajam. Ketemu orang berzina, rajam dengan batu. Wanita tanpa suami, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Ketemu anjing, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Orang kusta, rajam dengan batu, karena dianggap najis. 3 hukum rajam ini masih berlaku di tanah Israel. Nah, Maryam kebetulan lahir tanpa suami, tapi dilindungi. Begitu mau dirajam, anak ini terus bicara dari ayunan. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu au soni bisolati wa jakati madumtu haya. Jadi Nabi Isa itu menjalankan solat. Dia Islam atau Kristen kalau solat? Waktu dia sampaikan begini, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Al-Quran sudah ada, buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. 19 Maryam 30-31. Kemudian dalam As-Sof 61. Yahudi kaget. Loh, anak baru potong pusar sudah bicara. Ketakutan Yahudi. Periksa kitab. Ini ahli-ahli kitab. Waduh, ada di dalam Taurat, ada dalam Injil. Tunggu hari yang ke-8. Dia mau disunat enggak? Kalau disunat berarti dia inilah Mesiakah, Jehamasya, atau orang yang dinantikan. Mesias. Begitu 8 hari benar disunat. Siapa yang sunat? Ananias wa Safira. Ananias dan istrinya, Safira, yang menangani kandungan Maryam. Jadi waktu Habib Rizik dilapor, harusnya orang Kristen jangan lapor. Siapa bidannya? Ananias dan Safira, istrinya. Itu kalau orang Kristen punya pengetahuan luas. Nah, begitu mereka mau rajam ibunya, anak ini bilang, wa itskola isabnu Maryamah, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiq kalimah. Wa inna yadaya minat Taurat mbasisirum bi rasulil ya'ti min barismuhu Ahmad. Tambah jengkel Yahudi. Loh, Ahmad dia sebut. Ada semua dalam Al-Quran, ada semua dalam kitab Taurat, Injil. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini peristiwa omong kosong, mana orang tua sini? Mana yang paling tua? Mana orang kita di antara kita yang paling tua ini? Umur berapa? 63. Jujur sajalah, 63 tahun lalu Bapak bisa ingat secara detail peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Saya ceramah di Gorontalo, ketemu teman sekolah saya, masih SD. Dia bilang, Ustaz, ente lupa. 20 tahun lalu kita mandi di sungai. Ente bawa lari saya punya celana. Kurang ajar sekali kamu dulu, Ustaz. Saya tidak ingat, tapi dia ingat. Artinya begini, memori manusia ini hanya mampu merekam peristiwa maksimal 30 tahun. Siapa yang kasih tahu Nabi Muhammad jaraknya 576 tahun lalu membuat kitab buku ini yang tersusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Tolong bantah itu. Makanya Al-Quran bantah. Kalau kamu kafir dan munafik mau bantah kami, mengatakan kami pendusta, semisal satu surat saja kalian buat. Kalau boleh, satu surat bukan satu kitab. Sampai hari ini Al-Quran tantang tidak ada yang berani. Dan pernah terjadi itu di Eropa, konven pendeta di dunia. Dia robah tuh Alkitab. Apa dia bilang? Saya menghadapi kesulitan. Karena setiap kata dikunci oleh Muhammad dengan angka 9. Setiap kata dalam Al-Quran ini ujungnya 9. Kalau dia puluhan, 19. Kalau dia 100-an, 109, 129. Setiap kata sinonimisasi Al-Quran dikunci dengan angka 9. Itu yang dimaksud, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Asal jangan salah hitung. Saya sudah hitung secara detail. Setiap kata dikunci dengan angka 9. Kapan Nabi Muhammad belajar komputer? Karena yang bisa mengunci angka dalam prediksi angka itu hanya komputer. Saya kira lebih banyak lagi. Nantilah
Bagaimana orang-orang jenius yang masuk Islam berdasarkan keterangan versi Al-Quran. Itu di judul di tempat yang lain. Nanti kehabisan bahan semua di sini. Honor juga mesti tambah sebenarnya kalau sudah jam begini. Ya, saya kira begini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, pandangan tentang kerasulan Nabi Muhammad menurut Bible dan kebohongan ajaran Kristen, silakan baca buku ini dengan judul Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta. Disambut oleh Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. Kalau yang ingin memilikinya, ambil di mobil saya. Dia tidak boleh bawa di sini, Ji. Di masjid tidak boleh berjualan. Silakan ada di mobil saya Fortuner. Ada istri saya yang akan melayaninya dengan beberapa orang ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnait ala nafsikal walakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilainal iman wa zannihu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisawlin ghaira huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atbim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.